Inilah Swallowed Star season kedua part kelima. 没想到这次生死冒险要肯定会加倍对付你。李奥莱呢？罗峰，顽主想单独见你，这是我想尽办法弄来的。受来自战神的怒火。罗峰， Setelah perjalanan udara yang terasa sangat singkat, akhirnya semua murid kini telah tiba di benua Australia Selatan untuk melakukan petualangan antara hidup dan mati untuk melakukan perburuan di tempat yang diketahui sebagai tempat dengan populasi monster terpadat di dunia ini. Sebelum memulai petualangan mereka, Inspektur Zoom memberikan arahan kepada semua murid agar mereka mengingat dengan rinci titik koordinasi dari lokasi mereka saat ini melalui jam tangan telekomunikasi yang mereka gunakan. Bertahan hidup di benua Australia Selatan ini selama 28 hari, dan setelah 28 hari berlalu mereka akan kembali dijemput pada titik lokasi yang saat ini mereka pijaki dan kembali menuju pangkalan Hong Niang. Sampai akhirnya petualangan yang mendebarkan kali ini pun secara resmi dimulai. Dan kemudian terlihat Lao Feng bersama peralatan tempur terbarunya dihampiri oleh Xi Jiang, di mana sang senior bermaksud untuk mengajak Lao Feng untuk pergi bersama dirinya dan membentuk sebuah tim. Karena di alam liar sulit bagi mereka untuk beristirahat sendirian, yang jika saja mereka sampai tertidur, mungkin saja di tengah tidur mereka akan dimakan oleh para monster, ucap Xi Jiang. Setelah mendengar ajakan sang senior, Lao Feng pun berpikir memang tidak buruk untuk mereka membentuk sebuah tim dalam kondisi ini. Tapi apabila mengingat ucapan pemimpin Hong sebelumnya yang mengatakan bahwa Liao pasti akan menargetkan dirinya di tempat tersebut, pastinya Lao Feng tidak ingin melibatkan sang senior untuk ikut dalam masalah pribadi yang ada di antara Liao dengan dirinya. Dan Lao Feng pun akhirnya akan beraksi sendirian dan menolak ajakan sang senior. 你自己小心。如果你有事情， Dan kemudian Zhang Ruo pun muncul dan menantangnya untuk bertaruh siapa yang berhasil memburu monster paling banyak di antara mereka. Ya, meskipun itu cuma sekedar basa-basi perpisahan mereka selama di benua Australia Selatan ini, karena mereka tidak akan bertemu satu sama lain selama 28 hari ke depan. 28天后见。都回答不上。 Dan sesaat setelah kepergian Lao Feng, muncullah seorang murid biasa bernama Wang Tao yang datang kepada mereka berdua dan mengatakan bahwa ia ingin mengajak Lao Feng untuk membentuk sebuah tim dengannya. Meski telah mendengar jika senior Xi Jiang saja ditolak Lao Feng untuk membentuk tim dengannya, si Wang Tao ini tetap kekeh hingga akhirnya ia pun meminta kontak Lao Feng dan akan mencoba menghubunginya untuk mengajaknya membentuk sebuah tim dengannya. 互相有个照应也总是好的。那我先走一步，跟我回见。 Dan kemudian kita akan dibawa ke sebuah kapal yang diketahui bahwa kapal ini milik Liao yang tengah melesat menuju ke arah benua Australia Selatan, yang di dalamnya terlihat seorang pria bernama James yang merupakan rekan seperjuangannya. 有需要，我就一定会赶来。 Sajun Sen, seorang dewa perang tingkat junior yang bersedia melakukan apapun demi uang, serta Bei Yuan Gang, yaitu seorang pria yang setelah naik level ke dewa perang tingkat menengah, kekuatannya langsung naik melesat dengan pesat. Dan itu adalah ketiga orang yang akan membantunya untuk menghancurkan Lao Feng. Di tengah perbincangan mereka, Yuan Gang bertanya tentang sebuah kotak yang dilihatnya. Liao pun menjawab bahwa itu adalah meriam laser yang seketika membuat tiga orang ini tersentak kaget setelah mendengar ucapannya. Itu dikarenakan meriam laser ini adalah sebuah benda terlarang, di mana para aliansi di muka bumi benar-benar melarang jika benda ini diselundupkan dan digunakan untuk menghadapi monster tingkat raja. Yuan Gang ini pun bertanya kepada Liao mengenai orang dalam untuk mendapatkan benda terlarang ini. Namun untuk mendapatkannya, Yuan Gang harus membayar 3 kali lipat kepada Liao. 20倍成本价，20倍成本价，20倍。对。 Dan bukan tanpa alasan, Yuan Gang menginginkan meriam laser ini dikarenakan daerah timur yang merupakan negara kepulauan terdapat monster laut yang sangat kuat. Menghadapi mereka selama era Nirwana ini tidak dapat dihindari, di mana warga biasa hanya bisa melarikan diri dan berjuang untuk hidup. Dan itulah alasan mengapa dia sangat membutuhkan benda tersebut. 号对我们的重要性，拜
托你了。 Namun sayangnya Liao tidak dapat membantunya bila mengingat ini adalah benda terlarang. Ia pun harus mengembalikannya secepat mungkin karena apabila benda tersebut hilang terlalu lama dan ketahuan, pastinya akan menimbulkan suatu masalah yang besar nantinya. Dan kemudian dilanjutkan dengan Liao yang menghubungi istrinya untuk melacak keberadaan Lao Feng. Dan ternyata Wang Tao yang sebelumnya meminta kontak Lao Feng kepada Xi Jiang adalah suruhan Finina. Dan kontak tersebut akan ia gunakan untuk melacak keberadaan Lao Feng saat ini. 罗峰的定位追踪， 我已经拜托韩夏学 Dan kita pun langsung diarahkan ke sisi Wang Tao yang melaporkan kepada Candice bahwa ia telah menyelesaikan misinya dan bisa memantau pergerakan Lao Feng kapan saja. Namun dirinya dikagetkan setelah Candice mengatakan bahwasannya ia tidak ikut andil di dalam tindakan penyerangan Liao kepada Lao Feng saat itu. Dan nampak terlihat dari kejauhan Xi Jiang yang nyatanya telah memantau Wang Tao yang melakukan gerak-gerik yang mencurigakan. 可惜 Dan akhirnya kita akan diperlihatkan sang MC kita yang setelah pertarungan sebelumnya ia telah membiarkan piton perak lolos dan melarikan diri. Dan dirinya sempat menghabisi banyak monster di tempatnya berada saat ini. Dan diketahui itu adalah gorila iblis yang sudah mencapai tingkat Lord menengah. Kelompok monster terbesar di pegunungan itu adalah kelompok gorila. Dan sang pemimpin kelompok gorila ini akan menjadi target utama perburuan Lao Feng hari ini. 目标就是这猿猴族群的首领。 Dan sesaat setelahnya, tiba-tiba Lao Feng telah berada di tengah-tengah pertarungan antara duel para monster. Ia pun pergi melesat serta dengan lihainya menghindari serangan demi serangan yang tertuju ke arahnya dan berhasil lolos dari kumpulan para monster-monster tersebut hingga akhirnya Lao Feng kini telah berada di tepi gunung dan mengatakan bahwa sepertinya memang tidak ada orang yang memilih rute perjalanannya saat ini. Dengan sudut pandangnya yang bagus dapat membuat Lao Feng melakukan pengamatannya sebelum bertindak. Serta tepat di hadapannya nampak terlihat 4 ekor gorila besar yang dirasa kuat dan berada pada level Lord tingkat junior. Dan di antara mereka terlihat pula piton perak yang sebelumnya dilawan oleh Lao Feng. Namun kali ini monster tersebut telah menjadi mayat. Para gorila yang dapat dengan mudah membunuh piton perak menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Dan juga kemunculan seekor gorila emas tingkat Lord tertinggi. Yang diketahui beliau berperan sebagai pemimpin kelompok di tempat berkumpulnya kawanan gorila tersebut. Gorila emas itu sendiri sangatlah kuat, bertarung secara langsung dengan intens bukanlah pilihan terbaik untuknya. Selain itu dengan medan terjal saat ini, jika membiarkan monster tersebut kabur, pastinya Lao Feng tidak akan mampu untuk mengejar dan menangkapnya. Di mana dirinya hanya memiliki satu kesempatan dan harus menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat tanpa sedikit pun keraguan. Kan, 就等你出手的这一刻。 Setelah melihat Lao Feng yang menghancurkan kawanannya seorang diri ini pun membuat monster tersebut mulai merasa terancam dan ia pun mencoba kabur dari pertarungan saat itu. Tapi Lao Feng yang telah memprediksikan kejadian tersebut dengan mudahnya mengejar sang gorila dan ia pun berhasil menumbangkan sang pemimpin gorila. 这就是高等领主级的实力吧？恐怕也没几个能轻易猎杀成功。 Lao Feng yang baru saja menghancurkan kawanan para gorila dan juga pemimpinnya tiba-tiba saja mendapatkan sebuah panggilan dari senior Xi Jiang yang menelponnya untuk memberitahukan bahwa Wang Tao yang meminta kontak Lao Feng kepadanya mempunyai hubungan yang baik dengan Candice dan ia pun menyarankan kepada Lao Feng untuk terus selalu berhati-hati. Lao Feng pun tahu betul bahwa hal tersebut dimaksudkan agar Liao dapat melacak posisinya setiap saat. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui bahwa jam komunikasi yang Lao Feng gunakan saat ini adalah jam yang diberikan oleh aula bela diri Jixian. Sedangkan jam lamanya ia tinggalkan di dalam kamar dan tidak dibawa olehnya.
Karena dirasa Liao sudah mulai melakukan pergerakannya, maka itu artinya pertempuran di antara mereka tidak dapat dihindari, yang memaksa Lao Feng berinisiatif untuk melakukan pergerakan lebih awal dari Liao. Sementara itu, Liao yang masih belum bisa melacak keberadaan Lao Feng saat ini bermaksud untuk mendaratkan kapal mereka di sebuah tempat yang rahasia agar tidak terdeteksi oleh Lao Feng yang bisa saja menargetkan mereka kapan saja. Dan setelah berhasil mendarat di tempat yang mereka tentukan, Liao dan orang-orangnya akan langsung merakit meriam laser dan akhirnya mereka pun berangkat. Dan ini adalah sebuah momen di mana sang pemburu menjadi diburu. Setelah Lao Feng bersama teropongnya berhasil menemukan kapal Liao serta tempat yang jadi lokasi pendaratan mereka. Liao dan ketiga orang lainnya seketika terjun dari langit dengan dramatisnya. Yang jadi sebuah pertanyaan, kenapa mereka terjun dari kapalnya padahal kapalnya ikut mendarat di tempat yang sama dengan mereka. Ya meskipun agak wow, nikmati saja cerita ini. Di sisi lain, Lao Feng dari kejauhan tengah memantau mereka dan mengetahui Liao saat ini datang bersama 3 orang pejuang dewa perang yang membuktikan bahwa dirinya telah melakukan persiapan yang matang. Namun ia tidak melihat Finina istrinya, tapi terdapat banyak orang-orang dan juga kotak-kotak di antara mereka yang dilihat oleh Lao Feng. Sebelum mereka mengawasi Lao Feng akan mengawasi mereka terlebih dahulu. Dengan jarak sekitar 3 mil dari kaki pegunungan ke posisi mereka saat ini, Lao Feng akan terbang dekat dari permukaan tanah menggunakan kekuatan mentalnya, ditutupi oleh rerumputan dan bergerak mendekat agar mereka tidak mengetahuinya. Dan cerita pun bersambung.